Jadi kalau kelompok Anda mayoritas, maka pandangan-pandangan Anda dan penafsiran Anda tentang agama Anda itu dianggap sebagai bagian dari pokok-pokok ajaran agama itu. Nah, kalau ada orang lain yang berbeda dengan pandangan itu, Anda menyebut mereka sebagai sesat. Nah, ini terjadi di negara-negara Islam yang lain dan itu menimbulkan banyak masalah. Misalnya di Saudi Arabia, karena kebetulan di sana yang dominan adalah sekte Sunni Wahabi, maka orang-orang yang bertentangan dengan sekte ini dianggap sebagai sesat dan negara ikut campur untuk melarang mereka. Orang Syiah di sana tidak bisa mendirikan sekolah, tidak bisa menyebarkan. Sama dengan dan argumen Pak Mahendra tadi bahwa diseminasi tidak boleh. Kalau Anda yakin punya keyakinan secara pribadi boleh, tapi begitu didiseminasikan jadi tidak boleh. Jadi apa yang harus dilakukan orang-orang minoritas yang menurut saya kalau minoritas gini konstruksi saya kok nggak setuju ya. Kalau menurut saya yang paling ideal solusinya adalah begini. Diseminasi itu bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat yang harus dilindungi. Sehingga menurut saya negara tidak bisa ikut campur untuk mencegah kelompok menyebarkan pandangannya yang kebetulan berbeda dengan pandangan yang dominan dalam agama itu. Tetapi kelompok yang dominan berhak punya majelis agama yang menerbitkan fatwa yang mengatakan bahwa ajaran ini sesat, ajaran ini salah, sehingga itu menjadi panduan bagi umatnya. Jadi menurut saya itu solusi yang tengah-tengah. Jadi middle road. Pak Mahendra, ya silakan. Ya gini, jangan dipertentangkan antara mayoritas dengan minoritas. Minoritas itu karena apa? Mayoritas karena apa? Saya sudah sampaikan di Mahkamah Konstitusi, orang gila atau maling itu juga minoritas. Enggak seluruh rakyat Indonesia maling semua, atau enggak seluruh rakyat Indonesia gila. Ya, yang gila itu cuma sedikit. Jadi bukan masalah mayoritas dan minoritas, tapi masalahnya apakah hal ini bisa diterima menurut hukum atau tidak. Sebagaimana tadi dikatakan diseminasi, dikatakan sebagai kebebasan berekspresi. Bagaimana sekarang kalau ada 3 orang? Ada tapi 3 orang, ada 3 orang. Menyamakannya dengan orang gila dan pencuri itu beda sekali. Nggak bisa. Harus dibalik begitu supaya jelas. Sekarang gini aja, 3 orang mengatakan Mahendra Data monyet. Boleh? Boleh-boleh saja. Nggak bisa, itu kena penghinaan. Orang banyak yang lapor, sampai presiden aja lapor. Tapi kalau dia mengatakannya di dalam ruangan kamar tersendiri tanpa Bapak dengar, 3 orang sudah di depan umum artinya. Jadi gini, saya bedakan antara penghinaan itu cukup disampaikan. Saya bedakan, harus dibedakan secara tegas antara penghinaan dengan penafsiran. Ini Pak Mahendra. Jadi kalau Anda mengatakan misalnya, mohon maaf saja, misalnya Nabi A, Nabi B misalnya itu gila. Nah, itu penghinaan. Tetapi kalau Anda punya penafsiran bahwa sholat pakai bahasa Indonesia itu boleh, itu bukan penghinaan. Itu berpendapat. Tidak ada unsur menghina di situ. Kalau saya berpendapat bahwa MK salah, itu bukan penghinaan. Tetapi kalau saya mengatakan Pak Akil Mukhtar itu gila misalnya, mohon maaf ya, itu baru penghinaan. Tapi kalau saya berpendapat penafsiran MK mengenai undang-undang ini tidak tepat, itu bukan penghinaan dong. Itu tolak ukurnya juga susah. Kalau memang saya juga nafsirkan, orang nafsirkan saya monyet, itu penafsiran. Beda, boleh dong kita melihat. Ya itu menurut, berarti kan yang bisa kan Pak Ulil sendiri. Kalau itu diterapkan, nanti Pak Ulil yang sebagai tolak ukurnya, Pak Ulil udah meninggal, siapa lagi yang jadi tolak ukur?